Pemirsa, London, Inggris diterjang oleh gelombang panas dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi cuaca ekstrim di sana, kita akan bergabung dengan Yuni Hasudi, WNI di London. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Yuni, dan selamat sore waktu London. Iya, selamat malam Mbak Saza. Ya, Ya, baik Mbak dan Yuni. selamat sore waktu di London. Di sini jam 3 sore. Ini cuaca Baik, Mbak Yuni. mendung ya. Ya, Alhamdulillah cuaca baik. mendung. Ini saya Mbak Yuni. berada di halaman belakang rumah. Baik. Jadi, ya. Mbak Yuni, informasi yang kami dapatkan bahwa gelombang panas merenggut hingga setidaknya 13 nyawa di London, Inggris. Apakah itu benar atau adakah penambahan korban? Dan kemudian bisa digambarkan tidak kepada kami gambaran cuaca ekstrim di sana dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya? Karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa tahun ini adalah tahun terpanas. Iya. Iya, terkait dengan yang meninggal 13 itu memang seperti yang disampaikan di berita media-media di sini juga hingga kemarin itu tercatat 13 nyawa yang meninggal di open air. Jadi mereka open air itu bisa di sungai ataupun di danau ataupun di laut ya, yang mereka berkegiatan di open air. Dan 7 diantaranya itu usia remaja Mbak Saja. Jadi usia mereka antara 14 sampai 17 tahun itu yang meninggal itu. Terus ya, memang kemarin itu hari Selasa tanggal 19 Juli itu sangat panas sekali di sini karena di London sendiri di Heathrow itu tercatat hingga 40,2 derajat Celcius ya. Dan itu memang tercatat sepanjang sejarah ini merupakan suhu terpanas di UK selama ini gitu. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rekor tertinggi itu sebenarnya ada di tahun 2019 Mbak Saja. Jadi pada tahun 2019 itu heat wave terjadi mencapai suhu 38,7 derajat Celcius. Itu tercatat di wilayah Cambridge. Dan kemudian untuk tahun-tahun selainnya itu berada di bawahnya itu, seperti misalkan tahun kemarin gelombang panas tahun 2001 itu mencapai angka 31,6 derajat Celcius, dan kemudian gelombang panas di tahun 2020 itu menyentuh di angka 36,4 derajat Celcius. Jadi kalau kita bandingkan memang warga masyarakat sini merasa ini suhu sangat panas sekali ya, karena memang suhu normal untuk musim panas di Inggris ini biasanya berada di kisaran 27 derajat Celcius gitu. Jadi kalau dibandingkan kemarin itu kita mengalami suhu yang ada mencapai angka 40 derajat Celcius, itu mengalami lonjakan peningkatan hingga hampir 50% ya, double ya. Jadi dari 27 ke 40. Mbak Yuni, dengan suhu panas yang sangat ekstrim, kita bisa bilang itu sangat ekstrim karena di atas 40 derajat Celcius. Kemudian apakah suhu tersebut berdampak terhadap aktivitas warga? Misalkan ada perubahan jam kerja, perubahan jam sekolah, dan juga layanan publik, apakah terganggu karena terjadinya suhu panas ekstrim Mbak di sana? Iya, jadi minggu sebelumnya ya, weekend sebelumnya itu sudah, hari-hari sebelumnya itu sudah banyak sekali himbauan dan pengumuman baik itu dari pemerintah kepada seluruh masyarakat ataupun pekerja ataupun pelajar untuk aware terhadap peristiwa gelombang panas ini gitu ya, karena memang kenyataannya kemarin banyak sekali terjadi bencana ya yang disebabkan gelombang panas, seperti mungkin diberitakan di berita-berita internasional ya, bahwa ada kebakaran di beberapa titik di UK, bahkan di London pun juga mengalami beberapa titik yang menyebabkan banyak rumah terbakar. Dan nah, untuk mengantisipasi itu aktivitas warga memang pemerintah menganjurkan untuk kita bisa beraktivitas sebisa mungkin, kita beraktivitas di dalam rumah ya. Jadi kalau misalkan tidak mempunyai kepentingan, maksudnya untuk berpergian, itu dianjurkan untuk kita tinggal di rumah. Begitu halnya dengan sekolah-sekolah di sini itu hari Jumat itu sudah diumumkan dari sekolah sudah mengumumkan kepada wali murid
untuk siap-siap karena untuk menghadapi heat wave ini. Jadi ada sebagian sekolahan itu yang secara total meliburkan anak-anak. Jadi anak-anak disarankan untuk tinggal di rumah. Tapi ada juga beberapa sekolah yang memberlakukan masuk setengah hari. Jadi setelah jam makan siang, jadi jam 1.30 itu mereka pulang. Karena untuk menghindari panas terik ya, panas teriknya di sini itu kalau musim summer kan sekitar jam 3, jam 4 itu terik-teriknya gitu. Jadi untuk menghindari panasnya itu, jadi sebelum itu mereka disuruh pulang. Ada juga yang sebagian sekolahan yang memberlakukan masuk normal seperti biasanya, cuman mereka dianjurkan untuk memakai baju biasa, jadi baju bukan pakai baju seragam gitu. Jadi menggunakan baju yang longgar, baju pendek, ataupun boleh memakai sendal seperti itu. Baik, kemudian untuk jam kerja ini berarti tidak ada perubahan ya Mbak. Kemudian layanan transportasi publik ataupun pantai, karena yang kami ketahui informasinya bahwa banyak warga di sana justru berlomba-lomba datang ke pantai ataupun tempat publik yang ada fountainnya biar suhu tubuhnya ini dapat menurun. Apakah masih ramai atau ada perubahan jam layanan juga Mbak di tempat-tempat publik? Iya, kalau terkait pekerjaan ya, kalau terkait pekerjaan ini memang anjurannya adalah kita untuk bekerja di rumah ya, karena kondisi yang ekstrim dan juga layanan transportasi yang kalau di UK ini infrastrukturnya masih kurang mendukung ya untuk cuaca yang sangat ekstrim seperti ini gitu. Jadi memang dianjurkan untuk mereka sebisa mungkin work from home. Tapi ada juga sebagian yang mereka itu memang harus kerja di luar gitu, misalkan seperti mereka yang bekerja di proyek-proyek bangunan itu perusahaan memberlakukan, jadi ada batasan waktu gitu. Jadi mereka maksimal kerja di luar hanya 30 menit, kemudian harus kembali lagi masuk ke dalam untuk mendinginkan badan, kemudian beberapa saat kemudian boleh keluar lagi selama 30 menit baru masuk lagi. Jadi seperti itu pengaturan ininya ya untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan gitu. Dan terkait publik ini banyak yang tutup. Jadi kayak misalkan kebun binatang, London Zoo itu kemarin juga tutup ya, karena mereka mungkin juga memperhatikan binatang-binatangnya juga harus harus dirawat ya, maksudnya untuk menghindari mereka dehidrasi juga mereka melakukan ekstra perhatian gitu. Jadi seperti wahana-wahana juga banyak yang ditutup gitu. Tapi kalau untuk pantai tidak ada ini sih, maksudnya tidak ada penutupan, cuman dianjurkan untuk kita tinggal di rumah. Pemerintah Inggris sendiri kan sebenarnya sudah memberlakukan situasi darurat nasional terkait dengan gelombang panas ini. Adakah langkah lain yang sebenarnya diambil oleh pemerintah Inggris selain melakukan imbauan kepada masyarakat, misalnya mengubah jam transportasi publik ataupun langkah lain yang dilakukan? Iya. Kalau heat wave ya, suhu gelombang panas ini kan memang setiap tahun akan terjadi, dan dari para ahli sains itu memperkirakan bahwa kejadian seperti ini dengan suhu ekstrim ini kemungkinan akan terjadi lagi di waktu yang akan datang gitu ya. Jadi mereka menghimbau, jadi para ahli lingkungan ini menghimbau kepada pemerintah bagaimana supaya pemerintah ini lebih mempersiapkan infrastrukturnya supaya bisa beradaptasi dengan suhu panas. Jadi kalau kita lihat saat ini ya, infrastruktur di UK ini kan memang didesain, misalkan seperti rumah ini didesain untuk bisa menahan hangat di dalam rumah gitu. Jadi kalau dalam suhu dingin kita masuk rumah itu sebisa mungkin rumah itu hangat. Nah, hal ini tidak dipersiapkan dengan adanya heat wave. Jadi kalau ada panas seperti ini, pemerintah memang tidak siap dengan belum siap ya untuk saat ini memang belum siap untuk menghadapi suhu 40 derajat. Jadi ya himbauannya kepada masyarakat bahwa pemerintah harus melakukan pembaharuan ya terhadap standar ataupun guidance untuk infrastruktur yang ada di UK. Jadi seperti transport pun juga seperti itu, karena rel kereta itu kemarin juga banyak yang
yang memuai karena panas itu. Jadi banyak yang cancel kereta-kereta perjalanan khususnya dari London keluar London itu banyak sekali kereta yang dibatalkan perjalanannya. Baik, situasi darurat nasional di sana ini tidak hanya masyarakat yang harus diimbau, namun juga pemerintah harus memikirkan kembali nanti ke depannya seperti apa. Seperti itu ya Mbak ya? Iya, Baik, iya benar-benar jadi. baik, terima kasih Mbak Yuni atas laporannya. Terima Sehat-sehat kasih selalu ya. di London, Inggris. Iya, alhamdulillah ya sehat.